wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sri Kartuti CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Natuna. Pada kesempatan kali ini saya dengan Pak Riki Satria yang akan melaksanakan kegiatan percakapan praobservasi. Sebelum masuk ke kelas ya Pak Riki ya, untuk observasi. Jadi proses observasi di kelas nanti. Baik, kita mulai ya Pak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Riki? Sehat? Alhamdulillah hari ini semangatnya full. Alhamdulillah, berarti sehat dan semangatnya full ya Pak ya. Baik, jadi Pak Riki hari ini semangat, sehat seperti itu ya. Baik, Pak Riki kita akan berbincang-bincang dulu ya sebelum nanti saya akan melaksanakan observasi di kelas Bapak. Jadi percakapan praobservasi ini memiliki tujuan supaya nanti Pak Riki bisa mempersiapkan lebih dini sebelum masuk untuk kegiatan observasi di kelas. Baik, adapun tujuan pembelajaran yang akan Bapak lakukan di kelas itu kira-kira apa saja Pak? Jadi pembelajaran ini saya akan topiknya tentang descriptive text. Jadi tujuannya agar siswa kita ini yang kelas 7 ini bisa mengetahui itu apa itu descriptive text, apa saja yang dijelaskan dalam descriptive text, dan apa contoh teks deskriptif tersebut. Baik. Kemudian untuk bagian area pengembangannya Pak, di bagian mana gitu yang akan Bapak kembangkan? Jadi pas pembelajaran ini kan subtopiknya speaking. Speaking ini kan berbicara. Jadi saya harapkan siswa ini bisa berbicara, menjelaskan dan mengeluarkan suaranya tentang deskriptif ini. Jadi pada pembelajaran ini saya harapkan semua siswa dapat berbicara, mengeluarkan idenya dengan suara, bukan berupa tulisan. Baik Pak ya, jadi ketika dalam proses pembelajaran Bapak akan melaksanakan model pembelajarannya itu seperti apa Pak? Kemudian juga metodenya juga seperti apa yang akan Bapak terapkan di kelas nanti? Jadi kalau metodenya adalah cooperative learning, metode diskusi, tanya jawab, dan pembagian kepada grup atau kelompok. Jadi dalam kelompok tersebut mereka akan mengadakan latihan, menjawab pertanyaan, dan mendemonstrasikannya ke depan kelas. Baik Pak. Kemudian terkait media yang akan Pak Riki gunakan dalam kegiatan pembelajaran itu apa saja nanti Pak? Jadi kalau sebaiknya media ini kan menarik bagi siswa. Jadi pada saat sekarang ini saya coba menyiapkan media yang ada dalam laptop dengan menggunakan PowerPoint, video pembelajaran, dan diakhiri dengan quizzes. Jadi dengan quizzes ini kita dapat mengetahui kemampuan siswa itu paham atau tidak seperti itu. Baik, menarik sekali ya Pak ya media pembelajaran yang akan Pak Riki gunakan. Kemudian terkait waktu pelaksanaannya, kira-kira kapan Pak Riki siap untuk diobservasi seperti itu Pak? Insya Allah sesuai dengan jadwal pembelajaran saya minggu ini pada hari Rabu ini Bu, jam 9 lewat 45 menit sampai jam 11.45 menit. Jadi hari Rabu ya Pak ya? Ya, baik, Pak Riki terkait dengan pelaksanaan yang sudah matang, berarti Pak Riki sudah siap ya untuk melaksanakan observasi di kelas. Mungkin dari saya cukup sekian. Saya ucapkan terima kasih kepada Pak Riki yang sudah meluangkan waktunya. Saya akhiri. Wabillahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Before we start the study, let's pray to before. Salam. Sebelum kita mulai, silakan kalian perhatikan gambar ini.
Who is it? Who? Siapa? Pemain bola. Messi. Siapa dia? Pemain bola. Nah, sekarang coba kalian lihat. Kira-kira bagaimana nampak wajahnya kan? Nampak. Bagaimana wajahnya? Dia mempunyai hidung yang bagaimana? Mancung. Mancung. Dalam bahasa Inggris terus apa lagi yang bisa kalian lihat di gambar tersebut? Hah? Janggut. Bisa janggut. Hah? Tipis. Tipis. Apa? Berotot. Apa lagi? Tato. Punya tato. Ada lagi yang lain? Kaki. Hah? Sudah punya kaki semua. Punya kaki. Jadi ini adalah contoh dari descriptive text. Descriptive text itu dijelaskan ada 3 hal yang pertama. Ada yang masih ingat? People. People apa? Orang. Tempat. Place. Place apa? Tempat. Dan thing. Thing. Thing apa? Thing. Benda. Kalau saya bilang harbor, itu menjelaskan tentang apa? Suatu benda. Harbor. Atau school. Tempat. Teacher. Guru. Atau stone. Tempat. Benda. Thing. Cat. Kucing. Ya, kucing itu termasuk Benda. thing. Kalau house. Place. Kalau Natuna. Place. Kalau policeman. Hah? People. Sekarang saya jelaskan apa itu descriptive text. Descriptive text itu teks yang menjelaskan sesuatu, baik itu place, people, and thing. Jadi tujuan deskriptif itu mendeskripsikan atau menggambarkan objek secara rinci. Jadi dalam teks deskriptif teks kalian harus menjelaskan, misalnya kalian jelaskan tentang orang, misalnya tentang Diki. Bagaimana orangnya? Mempunyai rambut lurus misalnya, mempunyai hidung mancung, wajah yang ganteng misalnya, gigi yang putih, dan dia suka apa dia? Suka makan. Ya, suka makan dia. Jadi kalau language teacher dari descriptive teknik atau tata kalimat atau tata susunan kalimatnya menggunakan adjektif. Adjektif itu misalnya kata sifat mengatakan pretty. Mana video ini kita? Pretty itu apa? Sama dengan Hah? Sama dengan beautiful. Good. Misalnya short. Short itu lawannya long. Jadi kalau short itu apa? Pendek. Selanjutnya menggunakan simple present tense atau yang karena ini kebiasaan biasanya. Sekarang kita masuk contoh. Sekarang coba kalian lihat contoh descriptive teknik. Coba lihat ada kata-kata yang sulit di sana atau tidak.
tentang Bagas Susila. Saya bacakan, tolong kalian perhatikan. I have an older brother named Bagas Susila. I call him Bagas. Every look, we are siblings. We have some different personalities and characteristics. My mother has curly black hair and is 167 centimeters tall. His skin is olive yellow. Yet no, we have a boy, but he really take care of himself. People like his smile because he has gummy smile. My brother is handsome and like to buy me a food or clothing. My brother is a walking person who I really admire. He is a type of older brother who can be realized of parenting. In bahasa Indonesia, I have an older. Older ni apa nih? Siapa nih? Berasal dari kata of. All itu tua, yang lebih tua. Mempunyai saudara yang lebih tua dari saya. Namanya Tua. I call him. Call ini? Panggil. Saya memanggilnya Bagas. Bagas. Even though we are siblings, sibling ini keluarga yang mempunyai hubungan darah. Walaupun kami keluarga, we have some different. Different itu apa? Teman. Different. Lawannya similar. Similar ini sama, berarti different. Similar ini sama artinya. Sama. Kalau lawannya? Lawan sama apa? Berbeda. Berbeda. Mempunyai perbedaan personalities dan karakteristik. My brother has curly black hair. Mempunyai rambut hitam dan mempunyai tinggi 167 cm. His skin is olive yellow. Mempunyai kulit kuning. Walaupun dia seorang boy apa? Laki-laki. But he really take care of himself. Tapi dia sangat merawat dirinya. People like his smile. Smile apa? Senyum. Dia orang menyukai senyumnya. Karena dia mempunyai gummy smile. Senyum yang manis. Seperti gummy itu apa? Amen. My brother is handsome. Handsome itu apa? Ganteng. Ganteng. Kalau itu kalian tahu kan? Dan like to buy me food. Suka membelikan saya makanan dan pakaian. Teman, my brother is hardworking. Hardworking ini bekerja keras, suka bekerja keras. My brother, saudara saya suka bekerja keras. Who are really itu yang membuat saya kagum. He is of type older brother. Dia adalah tipe kakak laki-laki yang mempunyai kelebihan dari variasi banyak. Dari banyak. Sampai di sini ada pertanyaan? Dah. Jadi saya ulangi, deskriptif teks itu teks yang menjelaskan apa tadi? Menjelaskan tentang dan benda. Dalam deskriptif teks itu ada dua dijelaskan. Yang pertama itu identification dan description. Identification itu menjelaskan secara description. Kalau description itu menjelaskan secara lebih besar atau secara umum. Kalau identification itu secara lebih rinci.
Misal seperti ini kita contohkan. Yang kita contohkan tadi seperti Niki tadi. Atau kalian punya kucing, punya kan? Secara garis besar kucing itu bagaimana? Mempunyai apa? Bulu, hidung, mata, telinga, dan sebagainya. Ini dan sebagainya. Sekarang coba kalian lihat teks ini. Atau sebelum kalian masuk ke teks ini, kalian duduk berkelompok. Kalian berapa orang? 25. Yang hadir? Semuanya. Kalian duduk berempat kelompok. Satu kelompok 4 orang. Ya sekarang. Tolong kalian jawab pertanyaanku berdasarkan teks ini. Saya kasih waktu 10 menit. Silakan kalian kerjakan dari sekarang. Ya, satu orang aja yang nulis. Kalian diskusi. Tulis di buku. Tidak usah ditulis. Langsung kalian jawab atau kalian tulis di kertas ini langsung. Kasih kalian kasih semua di kertas ini. Sekarang kita jawab. Siapa yang mau jawab pertanyaan nomor 1? Ya. Esti, silakan. Tunggu dulu.
Number 4. Number 5. Yeah. Number 5. Dan sekarang kita bahas. Coba perhatikan saya bacakannya. Hello, my name is Andre. I want to talk about my classmate, Rido. Rido is the same age as me. We are 13 years old. He is still quite tall. He is probably 165 centimeters tall. He has dark skin. He likes playing football, so he's getting dark now. He has short curly hair. He wants to have long hair, but he feels uncomfortable when playing football. He has two sharp black eyes. I am sometimes afraid when I look at me. And football player, he has a well-built body. Rido is a full person. When I meet him, he is almost always ready to help. But he is sometimes lazy, especially when he must do his homework. He comes to me when he cannot do homework. Anyway, we get on really well. Setelah ini ikuti setelah saya. Repeat after me. Hello. Hello. My name is Andre. My name is Andre. I want to talk about my classmate. I want to talk about my classmate. Rido. Rido. Rido is the same age as me. Rido is the same age as me. We are 13 years old. We are 13 years old. He is quite tall. He is quite tall. He is probably 165 centimeters tall. He is probably 165 165
centimeter tall. Centimeter tall. He has dark skin. He has dark skin. He likes playing football. He likes playing football. So he is getting dark. He is getting dark now. He has He has short curly hair. He has short curly hair. He wants to have long hair. He wants to have long hair. But he feels uncomfortable But he feels uncomfortable when playing football. when playing football. He has two sharp black eyes. He has two short black eyes. I am sometimes afraid when he look at me. Look at me. As a football player, As a football player, he has a well-built body. he has a well-built body. Rido is a full person. Ridho is a full person. When I need help, When I need help, he is almost always ready to help. he is almost always help. But he is something lazy, But he is something ready. especially when he must do his homework. Especially when he must do his homework. He comes to me He comes to me when he cannot do his homework. when he cannot do his homework. Anyway, we can get on very well. We can get very well. Sekarang kita lanjutkan latihan. Kalian jawab true and false, benar atau salah berdasarkan teks tadi. Pertanyaan pertama, kita jawab bersama. The text is the specific text. True or false? The text has only one description. True or false? The text has clear identification to describe. Apakah penjelasannya cukup jelas? True. Andre describe video physical appearance. True or false? Physical appearance itu penampilan tubuh atau bentuk tubuh. Apakah dijelaskan dalam teks tadi? Ada yang bilang seperti dark skin atau tingginya 165 tadi. Selanjutnya Andre describe Rido membeli true or false? False, karena dalam teks tadi tidak ada dijelaskan tentang keluarga. Sekarang coba kalian susun paragraf ini menjadi sebuah paragraf yang baik. Kira-kira mana yang pertama? Saya kasih waktu 5 menit untuk berpikir. Dan kira-kira mana yang pertama?
Selanjutnya I am 16 years old. Next, I am medium and slim. Setelah itu My skin my skin color yellow. Selanjutnya I have a medium wavy. wavy and brown hair. Selanjutnya next My eyes long and brown. my eyebrow are thick, long and brown. Jelas Bang? Jadi setelah ini kalian kerjakan jurnal refleksi ini. Kalian kerjakan, setelah itu kalian kumpul ke doc saya, ke jurnal saya. Kalian kumpul, saya rasa pelajaran kalian hari ini tentang apa tadi? Dalam deskripsi itu kita menjelaskan tentang selanjutnya dalam tes deskriptif itu ada nama identification dan deskriptif. Tolong Maura, tolong perhatikan sini ya. Jadi ini kalian isi di rumah dan kalian kirim ke saya lewat Google. Saya rasa sekian pembelajaran untuk pagi ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wa as'inal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih terutama kepada Bapak Silezen selaku pengajar praktik dan kepada Pak Diki Septrian selaku guru yang diobservasi. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan kegiatan pasca observasi setelah kemarin diadakannya observasi di kelas Pak Diki ya. Adapun tujuan diadakannya percakapan pasca observasi adalah untuk mengevaluasi jalannya proses pembelajaran di kelas supaya tahu bagaimana tindak lanjut ke depannya yang akan dilakukan agar kegiatan pembelajaran bisa berjalan dengan baik ya Pak Diki ya. Baik, Pak Diki bagaimana kabarnya? Alhamdulillah untuk hari ini sangat baik. Alhamdulillah ya Pak ya, kalau Pak Diki pada kesempatan kali ini kabarnya baik. Kemudian kira-kira bagaimana perasaannya Pak Diki kemarin setelah melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas Pak?
pembelajaran ini kan aktivitas tiap hari nih Bu. Iya Pak. Jadi ketika melaksanakannya saya selalu merasa senang karena bertemu dengan siswa itu adalah sebuah anugerah yang tak terkira bagi saya. Baik Pak. Kira-kira hal-hal baik apa yang sudah dilakukan oleh Pak Riki dalam kegiatan pembelajaran tersebut? Untuk pembelajaran dalam kelas ini yang sudah saya lakukan di kelas tentunya berkaitan dengan metode yang digunakan untuk kelebihan dan kekurangan sendiri. Kelebihan yaitu meningkatkan keterampilan sosial siswa dan kekurangan itu membutuhkan waktu yang lama untuk mencapai target yang dibutuhkan dalam pembelajaran. Ya Pak ya, jadi berkaitan dengan kegiatan pembelajaran, kemarin Pak Riki sudah menerapkan metode, terus kemudian di situ juga kelebihannya juga dapat meningkatkan keterampilan siswa gitu ya Pak ya. Baik. Kemudian dari skala 0 sampai 10, kira-kira posisi Pak Riki itu di mana ya Pak ya setelah melaksanakan pembelajaran tersebut? Setelah pelaksanaan pembelajaran kemarin, karena menurut saya kan dalam pembelajaran itu nggak ada nilai yang sempurna. Iya, Bu. betul. Jadi posisi saya kira-kira di angka 7 dan 8. Bu. Baik. Kemudian adakah hal-hal yang perlu ditingkatkan ke depannya gitu Pak untuk meningkatkan mungkin kualitas pembelajarannya? Karena di dalam kelas ini menurut saya yang paling penting itu manajemen kelas. Bu. Jadi ketika kita pembelajaran itu siswa ini diharapkan ketika dia mendengar, dia harus mendengar. Ketika lebih saya guru bahasa Inggris Bu. Jadi ketika dia disuruh bicara, dia harus bicara, bukan sebaliknya. Ketika saya suruh diam, dia bicara, dan ketika saya suruh bicara, dia diam. Dan kedepannya ya saya harapkan mereka tuh bisa mengeluarkan suaranya, dan ketika dia berbicara sebaiknya dalam bahasa Inggris sesuai dengan pertanyaan yang saya berikan. Jadi dalam kegiatan pembelajaran tentunya Bapak akan membantu ya bagaimana caranya agar siswa itu mampu mengeluarkan pikiran atau idenya, terutama dalam pembelajaran bahasa Inggris juga anak-anak diusahakan bisa gitu Pak ya mengungkapkan pendapatnya dalam bahasa Inggris gitu ya Pak ya. Baik, kemudian apa rencana kedepannya yang akan Pak Riki lakukan untuk mengcover kebutuhan siswa? Otomatis kan di sini yang namanya kebutuhan siswa itu kan beragam gitu ya Pak ya, bervariasi. Kira-kira bagaimana Pak Riki mengcover kebutuhan siswa tersebut? Setelah beberapa hari yang lewat, Ibu Sri berbicara tentang pembelajaran diferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial emosional. Jadi saya rasa itu pembelajaran dengan menggunakan itu sangat bagus untuk perkembangan siswa tersebut. Jadi kedepannya saya berharap materi pembelajaran saya menitik beratkan pada diferensiasi dan penerapan pembelajaran sosial emosional ini, karena sesuai dengan keinginan kita bersama menurut saya Bu. Jadi kedepannya mungkin Pak Riki akan lebih menerapkan kegiatan pembelajaran yang bersifat berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional seperti itu Pak ya. Kemudian terkait dengan waktu pelaksanaan nih Pak, kira-kira pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional ini kira-kira kapan Bapak akan menerapkannya Pak? Karena setelah Ibu bilang tentang pembelajaran berdiferensiasi dan sosial emosional ini, saya berharap melaksanakan secepatnya, karena hal yang bagus itu lebih bagus dinilai lebih cepat, Bu. Lebih cepat lebih baik ya Pak. Jadi istilahnya kita harus melaksanakan lebih cepat lebih baik ya Pak ya untuk perubahan ke arah yang lebih baik. Baik Pak Riki. Kemudian komitmen Pak Riki terhadap pembelajaran di kelas itu seperti apa Pak? Kira-kira komitmennya itu seperti apa? Kalau komitmennya dari awal kita sebagai guru ini kan sudah jelas, Bu, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan berbagai metode yang telah diberikan baik itu berupa pelatihan atau dari kementerian bagaimana caranya. Jadi karena menurut saya untuk saat ini untuk siswa kita SMP Bu, pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di kelas ini sangat baik diterapkan, dengan harapan kedepannya siswa ini mempunyai karakter yang baik yang sesuai dengan sekarang ini profil pelajar Pancasila seperti itu. Betul sekali Pak. Baik. Jadi dengan penerapan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional diharapkan mampu mengcover kebutuhan peserta didik ya Pak ya yang beragam ini ya. Jadi sekali lagi
ucapkan terima kasih pada Pak Riki atas waktu dan mohon maaf karena telah mengganggu waktunya. Terima kasih juga kepada Pak Zul atas waktu dan kunjungannya. Mohon maaf jika ada tutur kata yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.